Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Khutufillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat dan taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Berikutnya beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Thumma khalaqa Adama biyadihi wa askanahu jannatahu." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya. Wa askanahu jannatahu. Kemudian menempatkan Adam di dalam surganya. Wa qabla dhalika lil ardi khalaqahu. Namun sebelum itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam takdirnya Adam tercipta untuk ditempatkan di bumi. Wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alaihi bi akliha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang Adam untuk mendekati sebuah pohon yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah mentakdirkan Adam akan makan dari buah pohon tersebut. Thumma btalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji Adam dengan larangan untuk mendekati pohon tersebut, ya, dan memakan buahnya. Thumma sallata alaihi aduwuhu fa'aghwahu alaiha. Thumma sallata alaihi aduwwahu fa'aghwahu alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Adam, ya, dengan adanya iblis. Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu mengabulkan doa iblis untuk hidup dengan usia yang panjang sekali untuk menggelincirkan Adam dan anak Adam. Maka iblis berhasil merayu dan menipu Adam alaihissalam sehingga dia tergelincir, ya, melakukan kesalahan memakan dari pohon yang terlarang tersebut. Wa ja'ala aklahu laha ila al-ardi sababa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh Adam ini sebagai sebab Adam turun dari surga untuk kemudian tinggal di bumi. Fama wajada ila tarki akliha sabila wala anhu laha madhhaba. Maka Adam alaihissalam tidak mendapati ada pilihan lain selain memakan dari pohon tersebut, dan dia tidak bisa lari dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam takdirnya, ya. Allah telah menuliskan takdir tersebut 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu saja takdir Allah ini berdasarkan ilmunya yang maha sempurna, hikmahnya yang maha sempurna, dan ada tujuan-tujuan dan hikmah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Thumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan dari anak keturunan Adam calon-calon penduduk surga. Fahum bi'a'maliha bimasyiatihi amilun. Maka anak-anak keturunan Adam tersebut mereka beramal sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biqudratihi wa biiradatihi yanfudhun. Dan mereka mampu beramal karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala dan karena kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini, anak-anak keturunan Adam ini, bisa beramal. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan dari anak-anak keturunan Adam calon penghuni neraka. Yang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala ada di antara anak-anak keturunan Adam itu yang lebih memilih kekufuran, kemaksiatan daripada iman, hidayah dan petunjuk. Maka orang-orang yang seperti itu layak dan pantas untuk masuk ke dalam neraka sebagai wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. فَخَلَقَ لَهُمْ أَعْيُنًا لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk mereka anak-anak keturunan Adam ini mata. Ya, namun mereka tidak bisa menggunakan mata tersebut untuk melihat yang benar. Mereka tidak menggunakan mata yang Allah berikan untuk mereka. Ya, baik mata yang sifatnya fisik ataupun mata hati yang dengannya mereka memahami dan mau mengikuti kebenaran. Mereka tidak memfungsikan pemberian Allah tersebut. Wa adhanan la yasma'una biha, dan Allah pun juga telah menciptakan telinga bagi mereka untuk mendengar, tapi mereka tidak menggunakannya untuk mendengar petunjuk, mendengar yang hak. Mereka justru menggunakannya untuk mendengar hal-hal yang dibenci dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa quluban la yafqahuna biha. Allah juga telah menciptakan untuk mereka hati yang seharusnya mereka gunakan hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala serta larangannya untuk direalisasikan. Namun mereka tidak memfungsikan hati mereka untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Maka mereka karenanya mereka terhijab dari petunjuk. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mereka tersesat. Wa bi a'mali ahli an-nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Dan mereka kemudian melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Ketika di dunia penduduk neraka itu melakukan kekufuran, kemaksiatan. Dan itu pun kemaksiatan yang mereka lakukan bisa biqi qadarihi ya'malun. Kemaksiatan yang mereka lakukan itu pun sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali, sejak Allah belum menciptakan mereka, dan Allah telah mencatatkan itu di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz sebagai takdir mereka. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang dituliskan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Selanjutnya dari ungkapan beliau tersebut ada beberapa hal penting yang perlu untuk kita fahami dan menjadi catatan berharga buat kita. Yang pertama ketika beliau mengatakan summa khalaqa Adam biyadihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Di sini jelas bahwasanya Imam Al-Muzani rahimahullah taala menetapkan sifat al-yad, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu sifat dzatiyah. Bahwasanya Allah memiliki tangan. Kita wajib menetapkan sifat ini. Kita wajib mengimaninya apa adanya tanpa menyerupakan sifat tangan Allah tersebut dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia dari kalangan makhluk tidak ada yang setara dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki tangan yang layak dengan kesempurnaan zatnya dan keagungannya. Tidak seperti tangan makhluk yang serba tidak sempurna dan lemah. Dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman kepada iblis mempertanyakan, ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk mau tunduk dan sujud, memberikan sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam yang dia telah aku muliakan dengan aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Jadi Adam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh iblis, bahkan tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Apa itu? Allah menciptakan langsung Adam dengan kedua tangannya. Karena keistimewaan inilah Allah memerintahkan iblis dan para malaikat lainnya untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Maka Allah mempertanyakan, kenapa wahai iblis? Ya, engkau tidak mau sujud kepada
Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Ini jelas, tegas. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya memiliki dua tangan. Ya. Kemudian berikutnya terkait sifat Allah ini tidak boleh kita mendalam-dalami, bertanya-tanya atau membayangkan atau membicarakan tentang kaifiyat, bagaimana hakikat tangan Allah. Tidak boleh. Ya. Qat'ut tama' an idraqi kaifiyat sifat. Ini kata para ulama. Kita harus putus ya keinginan kita, rasa ingin tahu kita terkait bagaimana hakikat sifat Allah, karena mustahil kita bisa menjangkau hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diminta untuk menetapkan sifat tersebut dan mengimaninya. Tidak menolaknya, tidak mentakwilnya, ya. Dan tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Inilah akidah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang sama dengan akidah gurunya. Beliau mengambil akidah ini dari gurunya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Adam benar-benar diciptakan oleh Allah dengan tangannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kejadian nanti di akhirat ketika orang-orang mencari syafaat. Mereka mendatangi Adam alaihissalam, mendatangi Nuh alaihissalam, dan seterusnya. Ketika mereka mendatangi Adam alaihissalam, mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashari, khalaqakallahu biyadihi." Wahai Adam alaihissalam, engkau adalah bapak dari segenap manusia. Dan engkau memiliki keistimewaan. Allah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Kemudian mereka menyebutkan keistimewaan Adam yang lain, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud hormat kepadanya. Kemudian Allah meniupkan dari rohnya, memberikan kehidupan kepada Adam alaihissalam yang tadinya dia adalah tanah yang kering. Semua itu mereka sebutkan untuk mencari syafaat. Namun Adam alaihissalam mengatakan, bukan saya orangnya, ya. Nafsi, saya juga butuh syafaat. Begitu kata Adam alaihissalam. Syafaat hadis yang panjang, intinya adalah hadis ini menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tangan. Dan Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya tersebut. Kemudian ucapan beliau, wa askanahu jannatahu, dan Allah menempatkan, setelah Allah menciptakan Adam, Allah langsung menempatkannya ke dalam surga. Surga yang dimaksudkan di sini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam ungkapannya, ini adalah surga yang sama dengan surga yang kelak akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian thumma btalahu, kemudian ungkapan beliau rahimahullah, thumma btalahu bima nahahu anhu minha, hadha al-ibtila min Allah li Adam innama huwa li hikmatin azimah. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji Adam dengan larangan, sebuah larangan di dalam surga, ya. Nah, ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk Adam, innama huwa li hikmatin azimah. Ini karena ada hikmah yang sangat agung yang ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma sallata alaihi aduwahu fa'awahu 'alaiha wa huwa iblis." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis bisa menggoda Adam, ya, bisa membujuk Adam, karena memang ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal yuwaswisu li Adama wa zawjihi. Maka terus-menerus iblis ini datang merayu, meniupkan was-was ke dalam hati Adam dan istrinya Hawa. Wa yughrihi bil akli minha, merayu Adam dan istrinya untuk makan dari pohon yang terlarang tersebut. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, rayuan tersebut. Iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, maukah engkau wahai Adam aku tunjukkan satu pohon, yaitu pohon keabadian. Ingat, syajaratul khuldi ini adalah nama yang diberikan oleh iblis. Allah tidak
pernah menyebutkan bahwasanya pohon ini adalah pohon syajaratul khuldi, pohon keabadian. Maukah engkau aku tunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna, wahai Adam? Demikian cara iblis merayu dan menipu Adam alaihissalam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai-sampai iblis ini bersumpah palsu kepada Adam dan Hawa. Aku ini demi Allah, aku ini adalah pemberi nasihat kepada kalian. Fadallahuma bighurur. Padahal syaitan atau iblis hendak menyesatkan keduanya dengan tipuan, yang pada akhirnya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi juga. Adam alaihissalam tergelincir, dia makan dari pohon yang terlarang tersebut, buahnya, yang menyebabkan mereka diturunkan atau dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Namun Adam dan Hawa cepat keduanya itu menyesal atas perbuatan mereka, karena perbuatan yang mereka lakukan ini karena ghaflatun nafs, ya, karena kelalaian jiwa, dan seperti itulah memang sifat manusia. Kesalahan yang mereka lakukan ini tidak didasari oleh kesombongan. Berbeda dengan iblis, ya, dia tidak mau sujud hormat di hadapan Adam alaihissalam itu karena sombong, dan orang yang sombong diharamkan surga untuknya. Itulah sebabnya iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang mengikuti jejak iblis dalam hal ini, orang yang istikbar, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena penyesalan Adam dan Hawa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima taubat dari Adam alaihissalam dan istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat-kalimat taubat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam alaihissalam menerima dari Rabbnya kalimat-kalimat yang dengannya dia meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang dimaksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami dengan perbuatan dosa. Jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian ungkapan beliau rahimahullah, wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababa, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perbuatan Adam tersebut yang memakan buah dari pohon yang terlarang tersebut sebagai sebab dia turun ke bumi, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihbita minha jami'a, turunlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa dari surga tersebut. Kemudian ungkapan beliau rahimahullah, fama wajada ila tarki akliha sabila wala anhu laha madhhaba li'annahu amrun qaddarahu Allah fil azali kama taqaddam. Jadi Adam alaihissalam tidak bisa lari dari ketetapan ini, dari takdir ini, bahwasanya dia pasti akan makan dari buah pohon tersebut, karena ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Wa bihadza qad hajja Adamu Musa alaihi salam indama qala lahu Musa. Dengan perkara ini, dengan hal ini, Adam berhasil mendebat Musa alaihi salam ketika Musa alaihi salam berkata kepadanya, "Ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Wahai Adam, engkau ini bapak kami, yang engkau menjadikan kami ini keluar dari surga. Ya, artinya Musa mengatakan kepada Adam, gara-gara engkau, wahai Adam, yang makan buah tersebut, kita ini jadi keluar semua dari surga. Maka qala lahu Adam, maka Adam alaihissalam membantah ucapan tersebut, menjawab ucapan tersebut dengan mengatakan, ya Musa istafaqallahu bikalami. Wahai Musa, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih engkau, ya, engkau diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaanmu. Wa khatta laka biyadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menulis Taurat yang diturunkan kepada engkau dengan tangannya.
atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana. Apakah engkau hendak mencela aku, ya, atas musibah yang menimpaku, ya. Perhatikan di sini kata para ulama, Adam alaihissalam tidak sedang berdalil dengan kesalahan atau dosa yang beliau lakukan, tidak. Dia berdalil dengan musibah yang menimpa dia. Ya, dia dikeluarkan dari surga, ini musibah. Dan boleh kita berdalil dengan takdir atas musibah yang menimpa kita. Ya, misalkan kita tertimpa sakit atau ada anggota keluarga kita yang meninggal, misalkan, kemudian meninggal karena suatu penyakit, misalkan, kita mengatakan qadarullah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Boleh berdalil dengan takdir terkait musibah yang menimpa kita. Kita kehilangan sesuatu, misalkan, kita mengatakan ini sudah takdir Allah, kita bersabar saja. Boleh, bahkan dianjurkan kita menyabarkan diri dengan takdir Allah ketika kita tertimpa musibah. Tapi kita tidak boleh berdalil dengan takdir Allah atas dosa yang kita lakukan, atas kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, seorang yang mencuri, misalkan, dia nggak boleh berdalil dengan takdir Allah. Ini saya sudah ditakdirkan untuk mencuri. Nggak boleh. Dari mana dia tahu sebelum dia mencuri bahwasanya Allah mentakdirkan dia untuk mencuri? Dia diberikan kehendak oleh Allah, bisa memilih antara yang baik dan antara yang tidak baik. Intinya Adam mengatakan, apakah engkau hendak mencela aku, wahai Musa, atas musibah yang menimpaku? Dan musibah tersebut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Allah menciptakan aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengomentari jawaban Adam ini kepada Musa. Beliau mengatakan, fahajja Adamu Musa. Fahajja Adamu Musa. Adam sukses menyanggah apa yang dinyatakan oleh Musa alaihissalam. Beliau sampai mengungkapkan ini 2 kali. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ungkapan beliau rahimahullah, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari anak keturunan Adam alaihissalam itu calon-calon penduduk surga dan juga calon-calon penduduk neraka. Ini juga sesuatu yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha khalaqa Adama thumma akhadha al-khalqa min dhahrihi wa qala haula'i fil jannati wa la ubali." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengeluarkan dari Adam itu anak keturunannya. Kemudian Allah berfirman, yang ini akan ke surga, yang ini calon penghuni surga, wala ubali, saya tidak peduli. Wa haula'i finnar wala ubali. Adapun yang ini, anak-anak keturunan Adam yang ini akan masuk neraka, saya tidak peduli. Tidak peduli di sini jangan diartikan Allah itu zalim, tidak. Artinya Allah Maha Kuasa, saking sempurna ilmu dan hikmah serta keadilannya, maka keputusan Allah itu final. Tidak ada cacat sama sekali. Allah dalam ilmunya telah tetapkan sebagai penghuni neraka, itu atas dasar keadilan Allah, pengetahuan Allah bahwasanya mereka ini akan memilih kekufuran, jalan kesesatan dan kemaksiatan. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, fa'ala madza na'mal?" Wahai Rasulullah, kalau begitu, semua sudah ditetapkan oleh Allah, buat apa kita beramal? Apa jawaban Nabi? Qala ala mawaqi'il qadar. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Kalian tetap harus beramal, wajib kalian beramal, jangan berpangku tangan. Justru kita beramal soleh, semoga dengan itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi penduduk surga. Jangan kita berpangku tangan meninggalkan amal. Justru ini tanda calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan seseorang sesuai dengan takdirnya. Ya, maka mohonlah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh. Karena seseorang kalau dia konsisten beramal soleh dengan amal yang ikhlas, insya Allah itu adalah tanda dia adalah calon penghuni surga dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kesimpulannya dan intinya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
dari apa yang telah kita baca, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala hendak menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang takdir. Keimanan kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah ini adalah ilmunya. Jika kita menolak takdir Allah, berarti kita menolak kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berarti menolak kesempurnaan iradah atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagai penyempurna kesimpulan, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada 4 tingkatan yang harus kita ilmui dan yakini agar kita dikatakan telah beriman kepada takdir Allah dengan keimanan yang benar. Pertama, kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu maha berilmu, ya. Segala sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah. Termasuk apa yang tidak akan terjadi, kalau seandainya dia terjadi, seperti apa kejadiannya, itu diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita wajib meyakini bahwasanya ilmu Allah sejak azali tentang apa yang akan terjadi itu semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab induk yang bernama Al-Lauh Al-Mahfuz, Al-Kitabah. Kemudian yang ketiga, kita wajib meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan dalam Al-Lauh Al-Mahfuz dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi, pasti terjadi. Tidak mungkin akan meleset. Kemudian yang keempat, segala sesuatu yang terjadi, apa yang ada di alam semesta ini, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dan semua ini mengharuskan kita juga untuk meyakini bahwasanya Allah Maha Adil. Tidak mungkin berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalam. Aku mengharamkan pada diriku untuk berbuat kezaliman. Seandainya kita, ya, akal kita tidak bisa memahami tentang hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan neraka, kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah mentakdirkan terjadinya kemaksiatan, pembunuhan di muka bumi ini. Ya, tidak bisa akal kita menggapai semua hikmah tersebut, maka kita wajib meyakini ini ada hikmahnya dan Allah Maha sempurna, Maha baik, dan tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.